balik lagi Sobat Berita Yatim. Nah, ngobrol pintar bareng dokter. Nah, kali ini masih sama dokter Aulia. Nah, cuman kita beda frekuensi ya sama yang tadi. Kalau yang tadi dia bahasnya tentang tulisannya dia, tentang ceritanya dia, ya kan. Tapi kali ini saya akan bahas soal profesinya dia sebagai dokter gigi. Dan meskipun saya masih belum punya anak, ya kan, tapi saya masih punya ponakan yang dia itu seringkali takut nih ke dokter gigi. Padahal sebenarnya saya juga takut sih kalau ke dokter gigi, ya kan. Kan orang mikirnya, wih dokter gigi dicabut aja rasanya sakit. Padahal sebenarnya itu tidak ketika saya pernah melakukan. Tapi nih dok ya, aneh nggak sih kalau susah nggak sih menghadapi anak-anak yang harus melakukan perawatan gigi selama dokter jadi dokter gigi? Susah-susah gampang. Susah-susah gampang itu tergantung komunikasinya kita sih. Jadi bagaimana kita menghandle. Kalau saya bisa ngomong sih, pasien dewasa sama anak-anak itu kesulitannya justru lebih susah anak-anak kalau saya pribadi. Iya, benar. Karena apa? Kita harus mengkomunikasikannya dengan bahasa yang mereka pahami, gitu. Jadi kalau secara teori nih, itu kita mengenal manajemen tell, show, do kalau ke anak itu. Tell. Jadi terlepas dari perkenalan ya, tentu kita harus memperkenalkan, kita harus menjalin kedekatan dulu gitu. Apakah si anak itu mau mendengar kita atau mau menatap mata kita saat bicara? Itu penting. Benar. Itu pertama kali eye to eye. Kalau seorang anak sudah masuk ke ruangan sudah jerit-jerit gitu, itu sudah ke belakangnya sudah susah gitu. Jadi jadi memang idealnya diawali dari bagaimana orang tua itu menghandle sebelum masuk ke dokter gigi gitu. Jadi dijelaskan dulu nanti ketemu siapa di sana, nanti mau diapain, tell dulu. Jadi kemudian kalau sudah ketemu, misalkan orang anaknya kooperatif nih, ketemu kita kenalan, disuruh duduk di kursi gigi, sudah mau kadang gitu. Ada dok ya yang awalnya nangis, terus akhirnya awalnya tuh, aku berani nih. Ketika duduk di kursi yang ini nih, sorot lampu nangis. Pecah. Nah, itu berarti dia belum mengenal kedua alatnya. Jadi kadang di show ya. Jadi kalau aku sebelum itu selalu kalau saya pribadi selalu minta izin dulu ke anaknya. Misalkan, ayo duduk di sana, berani enggak gitu, berani duduk sendiri apa mau di pangku ibunya. Nah, kalau di pangku itu kan dia merasakan kenyamanan dulu, jadi harus nyaman dulu. Di pangku nggak apa-apa, kalau berani duduk sendiri ya udah 2 jempol gitu. Kita puji. Jadi setiap stase yang dia sudah berhasil untuk mengendalikan emosi rasa takutnya itu, mungkin marah, mungkin bisa takut ya tuh anak ya. Itu kita puji kalau bisa. Jadi pinter gitu. Jadi dia merasa untuk aku harus lebih lagi kayak gitu. Jadinya si anak kalau udah berani baru misalkan, boleh saya periksa ya, nanti pakai alatnya dilihat dulu, ini berupa kaca. Jadi dia nggak punya pikiran yang overthinking gitu ya. Tapi memang bener ya, sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah, itu mengenalkan supaya jangankan anak kecil, anak orang dewasa aja bisa takut karena tidak tahu gitu. Bener. Orang sekitar aja mau ke dokter gigi aja mendengar bornya itu udah mateng. Nah, kayak gitu ya kan. Padahal sebenarnya ketika kita tahu itu tujuannya sakit. apa? Iya, nggak sakit gitu loh dok. Itu juga nggak dipakai. Kita itu takutnya gini loh dok, ketika kan biasanya gigi itu ada yang patah ya, gigi geraham gitu patah. Kita ini patah bu, nggak bisa kalau ditempel, dicabut kayak gitu. Itu kan kadang madeg gitu kan, dicabut. Bisa nggak sih ditempel kayak gitu tuh loh dok sebenarnya. Makanya overthinking duluan. Bener. Kayak kita misalkan kita ke kuburan gitu ya kak ya, ke kuburan udah kita takut duluan. Iya benar. Udah kelihatan kelinci putih dia mencolok itu udah reaksinya kita udah macam-macam gitu. Padahal kalau kita tahu ya itu tadi cabut tujuannya apa sih, kenapa, faktornya banyak ya. Makanya kalau jadi dokter gigi itu harus banyak bicara menjelaskan ke gitu pasien. Jadi nggak hanya
nanti giginya dicabut ya, nanti giginya ditambal gitu enggak. Oh, Jadi bedanya kalau itu. saya Iya, kalau iya, saya iya. selama ini berpraktek sih lebih seneng kalau pasiennya itu tetap saya batasi, istilahnya satu pasien itu bisa lebih panjang karena kita banyak ngobrol. Jadi sekalian jadi konsultasi juga ya. misalkan dicabut Bu, saya nggak langsung ngomong Bu ini giginya dicabut, enggak. Misalkan ini giginya sudah, kalaupun ditambal itu sudah nggak bisa. Kemudian kalau dibiarkan infeksi bisa menyebabkan infeksi apa gitu. Jadi ibaratnya kalau kita nyuruh seseorang tuh kamu jangan pegang stop kontak gitu, itu kan malah bertanda tanya lo ngapain gitu. Kita jelaskan alasannya gitu. Benar. Kemudian setelah alasannya sudah tahu kenapa, tujuannya apa, nah dijelaskan prosedurnya gitu. Sakit enggak? Misalkan pasti pasien akan tanya duluan biasanya, sakit enggak Dok? Nah prosedurnya kan nanti ada obat bius gitu, nanti disuntik, suntikannya gimana gitu, prosedurnya dan gimana. Dan biusnya itu cuma disemprot ya Dok ya? Oh kalau anak-anak ya, kalau anak-anak, kalau dewasa tetap disuntik. Tapi gak kerasa ya Dok ya? Apanya? Ya nggak kerasa karena memang itu obat bius gitu. Enggak, waktu disuntikkan disuntiknya ini nggak kerasa. Itu biasanya ada obat biusnya untuk ini obat bius permulaan. Jadi kena jarum itu nggak sakit, itu ada gitu. Dioles dulu, terus baru ngerti aku. Makanya waktu aku cabut gigi kan dulu itu sempat jatuh, akhirnya rompal, akhirnya umur berapa itu Mbak? Piro yo? 20, 21. Oh 20-21, berarti udah gigi dewasa ya? Iya, bukan anak-anak sih, nabrak ya kan. Nah itu ya, kok nggak sakit ya dicabut, diongkrek. Karena kan katanya kalau giginya 2, taring 2 itu kan susah ya. Tergantung sih, nanti ya ada yang katanya dokternya waktu yang nyabut aku itu. Jadi dia itu sampai terus akhirnya wah kerasa sih gini, ya iyalah dibius ya iya sih memang. Tapi pernah nggak sih Dok, tiba-tiba ada pasien dia tuh nggak sakit gigi nggak apa, tapi dia tuh cuma pingin pasang behel, tapi itu cuma gaya-gayaan. Sebenarnya ada sih, banyak sih. Gak banyak ya. Jadi tapi mereka cuma ya pasti datang untuk konsultasi gitu ya. Oke. Apa keluhannya ini pingin pasang kawat. Padahal gitu. dia nggak berantakan giginya kan? Sebenarnya sih setiap gigi manusia itu pasti ada berantakannya. Nggak ada yang gigi manusia yang sempurna sesuai dengan ideal, tatanan ideal gitu, nggak ada. Cuman tergantung kebutuhannya, skor berapa nih. Jadi dia butuh nggak dipasangi bracket, manfaat sama kerugiannya atau resikonya lebih besar mana gitu. Misalkan memang kebutuhannya gede, kemudian manfaatnya kalau udah di bracket ini juga gede ya harus dipasang gitu. Ya mungkin saya jelaskan itu sih. Terus kita periksa, biasanya orang yang kepingin bracket tapi giginya yang lain itu butuh perawatan yang lebih urgent. Misalkan banyak yang lubang, karang giginya banyak. Nah, itu diselesaikan dulu gitu. Jadi itu diselesaikan karang giginya dulu aku ya. Edukasi Bu, ini punya masalah ini lebih urgent daripada harus memasang bracket gitu. Kalau pasang bracket pun harus idealnya ini harus bersih dulu, tambalannya harus ditutup dulu dan lain-lain kayak gitu. Iya sih benar kan. Orang itu kadang juga bisa takut melihat menghilangkan karang. Iya. Ya udah, memang kadang dia nggak bisa melihat prioritasnya apa yang dibutuhkan. Ya, itu memang pendekatan yang cukup begitulah ya Dok ya. Suka dukanya KIE itu komunikasi, instruksi sama edukasi ke pasien. Berarti harus lebih aktif ya jadi dokter gigi itu ya. Betul, iya. Makanya aku suka kalau misalkan ada acara-acara yang ngangkat kedokteran gigi kan yang minim sekali sekarang. Bener, jarang banget gitu yang bahas tentang edukasi gigi. Gigi bungsu yang miring itu bahkan banyak yang belum tahu. Salon gigi apa itu kan belum banyak yang diangkat. Veneer, bleaching. Bahkan ketidaktahuan itu sendiri bisa menyebabkan rasa takut dan pengambilan keputusan yang salah gitu loh bagi pasien. Itu pentingnya edukasi gitu. Nah, Dok, biasanya itu kalau pasien anak-anak itu cenderungnya lebih banyak keluhannya apa sih? Biasanya itu paling cenderung itu giginya berjejal. Jadi tumpuk-tumpuk, giginya tumpuk-tumpuk. Udah tumbuh, kesundulan bahasa awamnya ya. Jadi giginya itu tumpuk-tumpuk. Jadi udah tumbuh tuh gigi permanennya karena gigis atau karena lubang gede, itu akar giginya tuh masih ada sisanya. Nah, itu kalau nggak diambil atau nggak dicabut kan bisa
mengganggu pertumbuhan ke arah yang benar apa ya, iya, mengganggu ke posisi yang benar. Soalnya kan terhalang tuh, belum harusnya diambil memang. Nah itu untuk nyabut itu. Jadi anak-anak kecil ya itu kasus-kasus cabut yang gigi sulung itu. Iya benar, yang sundul itu ya. Oke, tapi sebenarnya kalau untuk anak-anak tips supaya mereka nggak takut ke dokter gigi itu apa sih? Di ruangan disediakan ini nggak sih dok, kayak majalah-majalah, mainan kayak gitu, atau setelah anak perawatan itu dapat gift gitu nggak sih? Sebenarnya kalau yang paling fundamental tuh dari orang tuanya ya. Jadi bukan anaknya, tapi yang harus diedukasi sebenarnya yang paling awal itu orang tuanya. Bagaimana orang tua itu dilatih untuk belajar mendengarkan emosi anak. Jadi anak itu takut atau anak itu merasa nggak nyaman, dia harus bisa mengenali, jangan dipaksa. Justru anak-anak itu kalau ke dokter gigi jangan dipaksa. Misalkan si anak ini cuma bisa sampai kenalan sama dokternya, misalkan jangan dipaksa untuk sampai harus cabut hari itu gitu. Misalkan belum nyaman sama dokternya, dia karena mungkin takut gitu sama dokternya, kenalan masih belum benar-benar klik, atau mungkin dia ketemu dokternya diajak ngobrol udah nangis gero-gero gitu ya. Bener, bisa, itu bisa. Jangan tambah dimarahi di situ gitu. Dia akan menimbulkan trauma dan nggak akan mau atau sulit untuk kembali lagi gitu. Jadi memang harus bertahap kalau anak-anak itu, terutama orang tuanya memang harus sabar banget gitu. Harus sabar banget. Jadi kunjungannya nggak rata-rata itu yang ideal itu bukan yang ideal ya, tapi harusnya itu nggak sekali kunjungan gitu. Jadi pertama dikenalkan, syukur-syukur kalau anaknya memang bisa menghandle emosi, sudah kecerdasan emosionalnya itu udah bagus gitu, dia bisa menerima orang, misalkan dijelaskan sudah mau ya 1 kali kunjungan sampai cabut bisa. Tapi ada anak-anak yang nggak bisa dipaksa. Kadang aku yang paling sering mangkel bukan mangkel sih, jengkel sama orang tua, sama orang tua yang kalau orang tuanya itu anaknya udah nangis kayak gitu, dia takut malah dimarahin, bahkan sampai main tangan, ada loh yang kayak gitu, ada. Jadi ayo dicetal atau diapain gitu. Sampai aku kadang sampai kalau udah kayak gitu, yang aku serang, istilahnya bukan serang sih, yang aku ajak cara pendekatannya bukan ke anaknya lagi, tapi orang tuanya. Bu, sudah ini anaknya ini seperti ini, memang tidak bisa dipaksa, ya udah diajak keluar dulu atau diajak pulang. Biasanya diajak keluar dulu biar tenang dia. Jadi kan dia seorang anak tuh paling nyaman ya sama orang tuanya, sama ibunya sendiri kan. Bahkan kalau misalkan kita ngomong ada seorang anak ngomong sama ibunya dan ada orang lain, itu pasti nggak nyaman. Makanya diajak keluar dulu, diajak ngobrol dulu, jangan dipaksa untuk dibujuk dulu, tapi ditenangkan dulu, dia dirangkul dulu. Bagaimana dia merasa nyaman ke kondisi emosi yang masih dalam level yang bisa menerima masukan atau kondisinya si anak. Jadi kalau udah anak merasa takut atau sedih atau marah yang sampai sudah melonjak, itu dia tidak akan bisa menerima sugesti apapun gitu. Jadi harus distabilkan dulu emosinya. Makanya diajak keluar, diajak mungkin main atau diajak makan dulu gitu. Kalau anak sudah mau mendengar, baru bolehlah dicoba lagi. Kadang sampai harus diajak pulang dulu ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Yang namanya anak-anak kan memang butuh proses gitu. Tiap anak pasti berbeda kondisi emosinya. Bagaimana memanage itu tadi. Jangan anak-anak kita aja yang butuh untuk belajar kan gitu, mengkondisikan emosi gitu. Selama jadi dokter gigi nih dok, ada cerita yang takkan terlupakan nggak sih menghadapi pasien? Apa ya? Ya itu sih rata-rata sih ya yang lucu tuh anak-anak sih memang. Anak-anak. Bahkan ada ada mungkin ya yang anak-anak itu dia memang suka banget. Jadi kalau rata-rata itu anak-anak takut ya, ini aku menemukan seorang suka ke dokter gigi. Iya betul. itu yang patut diacungi jempol mungkin orang tuanya ya, karena dia bisa men-create-nya bagus banget sugestikan seorang dokter gigi itu memiliki citra apa di mata anaknya. Itu sih makanya ada orang yang gini, jangan sekali-kali menakut-nakuti anak dengan ayo kalau nakal nanti disuntik, ayo kalau nakal nanti dicabut giginya. Itu sudah sugesti tersendiri ke anak gitu. Janganlah gitu. Jangan. Ada pesan nggak nih dok untuk yang ada di luar punya anak kecil, maksudnya punya anak yang masih kecil, dan supaya dia rutin untuk datang ke dokter gigi dan tidak takut berhadapan dengan dokter gigi, apa nih?
menggurui nggak ya? Karena saya sendiri kita punya anak ya. Kan dokter kan dokter gigi, ya kan. Kalau konteksnya profesionalisme kita tuh dokter gigi, itu beda dengan orang yang bukan dokter tapi sok ngomong soal ini, soal apa namanya? Soal perawatan, iya gitu kan? ya. Bener, itu kalau saya yang ngomong baru menggurui. Kalau yang ngomong selama yang ngomong dokter gigi itu tentu tidak. Gitu. Jadi gini tipsnya ya mungkin ya, saya melihat dari sisi seorang dokter aja, karena ini kan masuk ranah parenting juga ya Kak ya. Jadi kalau misalkan punya anak kecil, kalau bisa sedini mungkin dikenalkan sama apa sih pentingnya dulu. Jadi fundamentalnya apa, kenapa kita harus merawat gigi, kenapa gigi itu harus dijaga gitu. Bahkan jangan ke dokter gigi dulu, kenalkan dengan sikat gigi. Disiplin itu dalam salah satu ya. Dengan disiplin sikat gigi itu nanti kita bisa ke ranah ayo ketemu sama tante dokter atau om dokter gitu. Jadi ya pilih aja sesuai dia kepingin yang mana. Mungkin awal-awal mengenalkan bisa nggak hanya satu dokter gigi, nanti dia bisa memilih dia nyaman ke siapa gitu. Syukur-syukur kalau misalkan punya saudara yang dokter gigi itu malah enak. Jadi ke tante ini ya, jadi bukan dokter gigi, ke tante main yuk ke tante ini gitu, kayak gitu. Jadi dikenalkan dari awal, jadi punya mindsetnya itu nggak yang seorang dokter gigi itu menyeramkan gitu. Iya benar. Bener ya, cukup menyenangkan ya kita ngobrolnya ya Dok ya. Banyak cerita, banyak pengalaman. Next mungkin saya kalau konsultasi ke ini aja ya, ke dokter. Boleh sekali. Dengan senang hati. Tapi rencana dalam waktu dekat mau bakal ambil spesialis nggak? Doakan masih aja. Muda loh. Ya itu salah satu untuk mengembangkan diri ya, potensi ya, daripada kita berlarut-larut dengan masa lalu. Ya doakan aja, lagi usaha daftar sih gitu, lagi ujian. Ambil Surabaya. Nanti kita sering ketemu ya di Surabaya. Jadi akhirnya apa ya, biar kebuka juga sih. Benar. Saya doakan Dok nanti ambil spesialis bisa buka prakteknya di Surabaya. Pengennya di Pasuruan aja, di kampung halaman. Enggak apa-apa, nemenin orang tua di sana aja. Akhirnya ya. Tapi pada akhirnya ketika kita tahu orang tua kita seperti itu Dok, mau meninggal orang tua itu kayak bebannya bener. Ya, karena sudah pernah lari sih, sudah pernah menjauh, ternyata enggak enak, itu bukan solusi, malah enak deket gitu sih. Itu adalah sedikit catatan pesan untuk anda di rumah. Dokter, saya makasih sekali ada sama-sama dan sukses terus. Kalau ada tulisan baru, buku baru, nanti kita kolaps lagi di sini. Jangan kapok-kapok datang ke sini. Siap. Jangan lupa buat kalian subscribe Berita Jatim TV, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa dengarkan podcast kita juga di beritajatim.com, di Spotify kesayangan Anda. Sampai jumpa.